نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah rahimakumullah, sebelum yang mulaikan yang matur terlebih dahulu, karena sebentar lagi tinggal beberapa hari, kemungkinan besar kita akan puasa, mulai puasa yaitu hari Sabtu. Kemungkinan, belum tentu nak hari Sabtu, tetapi kemungkinan besar hari Sabtu. Maka tinggal Sabtu Salemande, Sabtu 1. Berarti sangat dekat kita akan melaksanakan salah satu kewajiban kita, rukun Islam yang wajib kita ketahui. Maka setiap pekerjaan yang segera kita akan kerjakan, maka lebih utama wajib kita mengkaji, wajib pada pelajari. Fardu ain hukum niki mengaji masalah sak berkaitan dengan ibadah sak wajib sak ayak tanggawe. Mara contoh mungkin bagi dengan sak kebetulan tahun niki akan berangkat haji, lebih wajib daripada orang yang 2 tahun lagi, 3 tahun lagi yang akan berangkat. Dari segi mempelajari manasik, yang paling wajib mengerjakan mengaji manasik yaitu yang berangkat tahun niki. Pada dasarnya seluruhnya kita wajib mempelajari namanya manasik haji, atau berangkat, hendak berangkat. Itu satu kewajiban, menuntut apa yang menjadi kewajiban kita. Tetapi yang paling wajib di antara kita orang yang akan mengerjakan ibadah. Mara contoh gambaran sak baru, orang pergi haji tahun niki subuh lara nak berangkat. Paling wajib dia itu yang mempelajari manasik haji. Paling wajib. Ketimbang yang lain tinggal 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, wajib, tetap wajib niki. Tetapi paling wajib adalah orang yang berangkat tahun ini. Nah, semenungan juga masih makin niki masalah puasa. Paling wajib kita tuntut sekarang adalah yang berkaitan dengan puasa. Oleh karena niki yang buka kitab khusus yang berkaitan dengan puasa. Niki alhamdulillah kitab niki karya dari ulama besar, Mufti Mekah masa lalu, namanya Syekh Hasan Muhammad Al-Masyaf. Beliau adalah Mufti Mekah. Mufti Mekah namanya Hasan Muhammad Al-Masyaf, guru daripada ulama-ulama yang ada di Mekah, termasuk guru-guru kita yang ada di Lombok. Karena mengaji Lombok niki semuanya telah mencicit ilmu pada pengarang kitab niki, namanya Hasan Muhammad Al-Masyaf. Termasuk tuan guru Pesal, tuan guru Bengkel, tuan guru Hafiz,
Nah niki Tuan Guru Pancor. Nah niki semuanya telah ngaji sama pengarang kitab niki, namanya Hasan Muhammad Al-Masyab. Nah termasuk saya pernah hadir di majelisnya dulu. Wali Sirpeculugo mau hadir di majelisnya, majelis subuhnya kemudian sebagainya. Nah niki yang menulis kitab niki namanya Is'ab Ahlul Iman biwadhaifi syahri Ramadan. Is'ab niki kebutuhan darurat, marakain ambulan niki kebutuhan. Ya, lamun ambulan Is'ab. Is'ab pun teparan mobil Is'ab artinya mobil mendadak. Maka niki kebutuhan mendadak elek masalah ibadah puasa ada di dalam kitab niki. Namanya Is'ab Ahlul Iman biwadhaifi syahri Ramadan. Dalam kitab niki pertama kali yang dijelaskan harus dan wajib bagi kita semua meyakini, mengiktikadkan bahwasanya puasa Ramadan itu adalah wajib. Wajib kita iktikadkan. Andai kata tidak menganggap puasa niki wajib, maka kita murtad, keluar dari agama Islam. Misalnya ada berpendapat puasa itu tidak wajib. Sekalipun gawe puasa niki tapi keyakinan tekad niki tidak menganggap puasa itu adalah wajib, maka hukum orang itu murtad, keluar dari agama Islam. Lu embelan niki murtad niki lu naudzubillah min dzalik. Dengan istrinya pisah mencanggung. Dengan murtad lain agama. Cerai disebabkan karena beda agama. Niwah luar agama dan mereka. Maka pertama kali majaa fi wujubi shaumi Ramadan. Bab ini menandakan bahwasanya puasa Ramadan itu adalah wajib bagi kita untuk mengiktikadkan. Mengiktikad keyakinan dan wajib nih. Kemudian wajib kita kerjakan. Nah. Kemudian bahasan ulama kana wujubuhu fi Sya'ban minas sanati tsaniyati minal hijrah. Tahun mulai di tahun mulai kewajiban puasa niki tahun kedua Hijriah. Maka di era Mekah belum ada syariat niki. Waktu Nabi menyebarkan dakwah di Mekah belum ada syariat. Sembahyang belum ada, puasa belum ada, zakat belum ada. Hanya bersyahadat, silaturahim, mengajak teman untuk memeluk agama Islam. Niki periode Mekah. Kemudian setahun sebelum Hijriah Nabi Isra Mi'raj menerima perintah sholat. Nah niki pun perintah sholat niki pada masa di Mekah niki sampai di Madinah beberapa bulan kita menghadap Baitul Maqdis. Baitul Maqdis yandang sembahyang, bukan berkiblat ke Mekah. Maka kita berkiblat pada masa lalu baru pertama kali adalah ke Baitul Maqdis. Selama 16 bulan, 16 hari ia kelait menghadap Baitul Maqdis. Tapi baginda Nabi SAW sangat berambisi bagaimana kiblat niki tidak lagi menghadap Baitul Maqdis, supaya berambisi baginda Nabi untuk menghadap Ka'bah samakin kiblat kita. Niki dari sejak diperintahkan sembahyang, baginda Nabi berambisi sangat bagaimana supaya kiblat ini Allah merubah. 16 bulan niki kita sembahyang Baitul Maqdis. Baru ada syariat di Mekah. Hukum tidak ada di Mekah, hanya syahadat, silaturahim, kemudian mengajak orang masuk Islam.
Belum ada ibadah-ibadah, belum ada puasa, zakat, haji, belum ada semua. Hukum jual beli belum ada. Di mana doang. Dan kemudian ketika baginda Nabi sembahyang zuhur, sebagian riwayat sembahyang asar, telah hijrah ke Madinah. Nabi sedang bersembahyang di satu tempat yang masyhur sekarang dengan Masjid Qiblatain. Nabi jadi imam, kemudian beberapa saf di belakang. Maka turun ayat ini. Allah berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Nah, ayat niki menggambarkan bahwasanya apa yang menjadi kemauan, kehendak, keambisian baginda Nabi SAW telah diketahui oleh Allah. Dengan dasar qad nara taqalluba wajhika. Ayat niki diawali dengan ayat kalimat niki bahwasanya Allah telah mengetahui isi hati baginda Nabi SAW yang berambisi merubah kiblat. Karena fitrah manusia yang pelunggung selapu, kalau ada kemauan, ada kemauan besar, milin bangun Bali ligon dino hara kepeng, milin merari ligon dino hara kanggo. Nah niki milin merari melen lalu dino hara baik dari samili atau balu dino milih kayu. Maka orang yang punya kehendak tinggi niki, misal tuan guru makin milin lanti telu pondok, ligon dino menara kepeng kayu. Nah, orang yang memiliki kemauan besar belum tercapai kemauan ini biasanya taqallub wajhika. Duduk balik meniruan, marah mobil julun, ipin balik solah, kemudian anak mungil-mungil, wah berembe sana. Biasa nongak itu. Aneh jelani menara kemilit nongak. Nah, itulah Allah melihat kemauannya dari sallallahu alaihi wasallam bahwasanya taqallub wajhika. Membolak-balik pemandangan di atas menandakan bahwasanya baginda Nabi ada kemauan tinggi untuk merubah kiblat. Maka dikabulkan oleh Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka tiang pelunggung baginda Nabi memiliki ambisi, memiliki kemauan yang dalam dan tinggi. Allah sudah tahu itu. Maka diawali dengan kalimat niki taqalluba wajhika. Yang pelunggum suami lalu hajab, dia perlu jejeh terdari. Tahu kena jejeh? Terinci melek meni, tidak perlu, Allah sudah tahu. Nah buktinya qad nara taqalluba wajhika fis sama. Falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka waktu itu dapat rakaat yang kedua yang tadinya berjejer di saf pertama menjadi saf terakhir. Yang saf terakhir menjadi saf pertama. Itu terjadi di Madinah. Nah, tetapi yang tiang maksudkan ini hukum ketika periode Mekah belum ada, hanya sembahyang. Kemudian baginda Nabi berhijrah ke Madinah 1 tahun belum ada puasa niki. Tahun kedua bulan Sya'ban, akhir bulan Sya'ban seperti bulan sekarang niki, turunlah ayat niki, ayat perintah puasa. Maka Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad berkata, kana wujubuhu fi Sya'ban minas sanati saniyati minal hijrah. Bahwasanya wajibnya puasa Ramadan itu tahun kedua daripada hijrah. Wasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a sinin. Berpuasa baginda Nabi selama 9 kali puasa. Nah, selama Nabi berpuasa bersama sahabat-sahabatnya, di sanalah baginda Nabi memberikan contoh, pelajaran bagaimana berpuasa, kapan kita berbuka, kapan kita makan sahur, kapan kita mulai, kapan kita berakhir. Nah niki dipelajari
dicontohi oleh baginda Nabi sebanyak 9 kali puasa. Pada marak sembahyang, di dalam sembahyang niki dinara rukun sembahyang ngarak semenit dinara. Nabi bersabda, "Shallu kama raaitumuni usalli." Bersembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat cara saya bersembahyang. Maka beraneka ragam cara sepada sembahyang ini. Karena ketika yang sering bersama Nabi, ini yang dia lihat. Ada yang pertama kali datang kepada Nabi berselekep barang. Arasa meriak sampai selekep. Arasa rejo. Mazhab Maliki dia berselekep nih, marak tantara siap nih. Allahu Akbar, siap. Karena dilihat dari baginda Nabi SAW, kebetulan sahabat yang hadir melihat seperti niki. Nabi mengerjakan niki li bayanil jawaz, menjelaskan bahwa cara ini boleh. Kemudian puasa, makin kita fokus di puasa. Di puasa niki ada 9 kali Ramadan baginda Nabi puasa. Kemudian yang 9 kali niki ada 1 hari, 1 bulan yang genep 30 hari. 1 tahun yang genep 30 hari. Yang 8 kali Ramadan niki 29 hari. Maka kita bulan Islam yaitu 29 atau 30 hari. Itulah umur bulan yang Islam. Kalau bulan nasional Januari, Februari, Maret itu 20, 28, 29, 30, 31. Dan perbedaan antara bulan Islam dan bulan nasional, kalau bulan Islam mulai berubah tanggal niki maghrib. Begitu masuk maghrib, misal mungkin tanggal pira Sya'ban mungkin niki, tanggal 20 Sya'ban. Maghrib bare 21 Sya'ban, 21 Sya'ban wara. Begitu datang maghrib berubah tanggalnya nih. Itu arah Islami. Tetapi kalau yang Februari jam 12 malam, ya tahun berubah tanggalan. Itu bedanya. Dan ampurayang dendek pada ikut-ikutan. Kena hari Minggu, dendek ikut-ikutan. Hari Ahad, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Yahudi pun pegawaian itu. Sehingga makin hari Minggu dia. Itu yang paling merik dengan sambarak hari Minggu. Dia kurang kena hari Ahad. Ya itu tita niki. Hari Ahad. Dan dia biasa yang diri kena hari Minggu, hari Ahad. Nah niki. Maka mencontohi cara puasa, bagaimana baginda Nabi puasa, apa yang diperbanyak, apa yang dikerjakan selama 9 kali Ramadan. Dan enaknya pada masa pertama puasa niki kanggo milik niki. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ayat niki masih niki. Wa 'alal ladzina, dan bagi orang-orang yang yutiqunahu tahun puasa kanggun bayar fidyah. Lagu jangan dendek salah terima. Tedem mengejelang kanggun milikmu. Kan tedem milik doa. Laik niki kan baru-baru tembik puasa laik boleh memilih antara puasa atau membayar fidyah. Lalu nak mesti makin kalau sandi puasa. Lemat puasa kan aku bayar fidyah sekobok si tak bayar. Mendek tak puasa.
Ya doa lain beras murah niki. Yang bayar dinarak dengan puasa. Itu mansukh nin teparan niki. Mansukhul hukmi wa baqa'ir rasmi. Hukumnya sudah dihapus, tapi bacaannya masih utuh. Masih di dalam surat Al-Baqarah. Nah niki pada masa pertama kali puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu boleh memilih antara puasa atau membayar fidyah. Legu hukum niki sudah terhapus. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Niki. Nah, jadi pertama wajib kita mengiktikadkan bahwasanya puasa Ramadan itu adalah wajib aini, tidak boleh diingkari wajibnya. Siapa di antara kita jahada mengingkari kewajiban Ramadan faqad kafara. Ya bahasin ulama fikih. Tidak boleh. Sekalipun pada puasa, menggawe puasa lagu ndek nganggep wajib, nah kafir. Kafir hukum itu. Maka wajib kita meyakini bahwasanya puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Nah, kutiba dalam Al-Quran berarti furidha. Kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumul qisas. Setiap bahasa mengatakan furidha, kutiba berarti furidha, diwajibkan. Kutiba alaikumusiyam ay siyamu Ramadan. Kama kutiba fi maudhi'i nasbin 'alan na'ti ay kaitaban kama kutiba 'alal ladzina min qablikum minal anbiya. Puasa niki diwajibkan oleh Allah kepada para nabi terdahulu wal umam milladun Adam alaihissalam, dari masa Nabi Adam. Sudah ada puasa niki, tetapi waktu dan kaifiatnya wallahu alam. Tapi yang namanya puasa niki ada dari milladun Adam, dari masa Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dalam ayatnya niki juga ayyaman ma'dudat, hari bulan yang telah ditentukan. Hari bulan yang telah ditentukan, tidak boleh didahului dan tidak boleh ditakhirkan. Misal mungkin bulan Sya'ban niki mereka kan 10 julu mata tak ngerampe. Nanen lebih puasa mah ditendik puasa 10 julu lemak li Ramadan, ndak bisa. Ayyaman ma'dudat, hari bulan yang telah ditentukan oleh Allah, yaitu bulan Ramadan. Nah, sepenting kita mengetahui juga sekarang bagaimana cara mengetahui masuknya bulan Ramadan. Di negara kita sangat unik, negara kita. Kalau negara lain selain Indonesia satu bahasa. Lamun wah mulai puasa jeloni seluruh Indonesia, seluruh rakyat masyarakat. Misalnya Mekah, Saudi Arabia, Yordania, Mesir, kemudian Yaman, Jazair, Tunis, Pakistan dan sebagainya. Satu komando. Lemun itu pada di Indonesia niki, maka perlu kita memahami. Di Indonesia niki ada namanya toleransi antara umat beragama. Dengan Islam sesuai ajarannya kita. Ada agama Kristen, ada agama Protestan, ada agama Hindu, ada agama Buddha. Tapi kita saling toleran, satu sama lain tidak saling mengganggu. Kalau orang Islam beribadah tidak bisa diganggu oleh orang
non muslim. Orang non muslim beribadah pun kita tidak pernah mengganggu. Nah niki di Indonesia namanya toleransi antara umat beragama. Ada juga yang disebut toleransi intern agama, khusus di dalam agama Islam. Maka di dalam agama Islam ini ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada kelompok-kelompok lain. Nah, marak contoh mungkin Muhammadiyah. Muhammadiyah niki saudara-saudara kita yang kebetulan dia punya paham Muhammadiyah telah mengumumkan bahwasanya puasa Ramadan itu mulai hari Sabtu ala Muhammadiyah. Tetapi pemerintah mengambil cara. Maka oleh pemerintah nanti ada namanya isbat Ramadan. Pada malam Sabtu tanggal 30 bulan Sya'ban malam Sabtu. Maka di sana ada ru'yatul hilal oleh pemerintah di seluruh Nusantara niki melalui kakanwil agama untuk melihat bulan. Apakah muncul bulan pada malam Sabtu niki apa enggak? Kalau muncul berarti kita akan mulai puasa dasarnya adalah ada yang melihat bulan. Nah niki bersumber dari hadis Nabi. Sumbernya apa manik Nabi? Sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kamu hai umat Islam kalau ada di antara kamu melihat bulan. Melihat bulan. Bukan dengan alat, melihat dengan mata kepala. Inilah yang dipahami, yang dipakai oleh pemerintah seluruh dunia. Tetapi Muhammadiyah dia memakai dasar ilmu. Dasar ilmu namanya antropologi ini. Ilmu mengetahui awal bulan akhir bulan. Kalau bahasa Arabnya ilmu falak wal miqat. Maka dia memakai niki. Maka berani mengumumkan tanggal hari Sabtu tanggal 1 Ramadan bertepatan dengan 1 Maret. Bertepatan dengan 1 Maret. Sudah diumumkan oleh Muhammadiyah. Tapi kita tidak keberatan, biarin aja gitu. Yang penting nanti kita mendengar, melihat apa hasil ru'yah dari pemerintah untuk penentuan awal bulan. Kalau memang ada di Nusantara niki dari Sabang sampai Merauke ada yang melihat bulan, maka wajib kita berpuasa. Dasar apa? Ada yang melihat bulan, bukan dasar kalender. Nah ini perbedaan. Maka tiang pelunggung kalau mulai berpuasa secara kebetulan, tepat diumumkan oleh saudara-saudara kita yang Muhammadiyah hari Sabtu, kita juga mulai hari Sabtu berdasarkan ada yang melihat bulan. Maka bedanya apa? Apa beda? Bedanya dasar. Kalau Muhammadiyah dia berdasarkan kalender niki. Kalau kita berdasarkan ada yang melihat bulan sesuai dengan manik Nabi. Ini yang perlu kita tahu. Kalau saudara-saudara kita yang Muhammadiyah berdasarkan ilmu hisab, dia memulaikan puasanya hari Sabtu. Kalau kita nanti kebetulan hari Sabtu itu ada yang melihat bulan, bukan dasar kalender. Tetapi dasar kita memulai adalah ada yang melihat bulan sesuai dengan manik Nabi. Sumu li ru'yatihi. Nah, niki wa abtiru li ru'yatihi, dan selesaikanlah puasamu kalau ada yang melihat bulan Syawal. Ulama pembicara niki. Nah, berikutnya
yang perlu tiang sampaikan di Pelunggum Semi, apabila betul malam Sabtu niki mulai kita puasa, maka yang menjadi keharusan Pelunggum Sami supaya niki dikerjakan. Marak basen Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, Pelunggum Sami malam pertama lemak andin tak puasa malam Sabtu, andin tak puasa jelu Sabtu, berarti yang tiang sampaikan niki pelunggum kerjakan malam Sabtu. Napi niki pelunggum berniat 2 kali yang semalam, berniat 2 kali. Niat pertama, sengaja aku puasa Ramadan sebulan penuh. Sengaja saya puasa Ramadan sebulan penuh. Nah niki karena menurut mazhab Maliki, Ramadan yang sebulan itu adalah satu paket. Marakayen Pelunggum Semi sembahyang asar sabaru, sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur ataupun asar, jumlah rakaatnya 4. Jumlah rakaatnya 4. Yang 4 rakaat ini satu paket. Sholli pada zuhri 4 rakaatin. Jadi 4 rakaat satu paket. Jadi mau rakaat pertama akan ke rakaat kedua, tidak perlu berniat lagi. Saya mengerjakan zuhur rakaat kedua. Kemudian rakaat kedua nak selesai taik rakaat ketelu, tidak perlu kita berniat rakaat ketiga karena sudah satu paket. Niki lamun Pelunggum Sami sembahyang 4 rakaat. Tetapi di dalam puasa hari pertama ibadah mustaqillah, ibadah sendiri. Hari kedua juga ibadah sendiri. Ketiga, keempat sampai hari ke-30. Tetapi mazhab Maliki dia menyebut Ramadan itu satu paket. Jadi bagi mereka tidak akan berniat bilang malam, cukup satu kali. Niki mazhab Maliki. Tetapi mazhab yang lain, Hanafi, Hambali, Syafi'i, satu hari satu ibadah. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa yang anjurkan memakai niki, memakai yang pertama niki? Siapa tahu searan luik pegawaian. Wasa kelemak atau ngasu, wah berniat tu biana pendik. Wah berniat tu biana pendik, lupa pirang berniat. Jari wah, kenapa? Sudah kita berniat sebulan penuh. Niki fungsinya. Hingga saya berniat sengaja saya puasa Ramadan sebulan penuh, baru pelunggung saya puasa Ramadan besok pagi karena Allah. Khusus malam pertama Nampuraya. 2 kali pelunggung berniat. Niat sebulan penuh ala mazhab Maliki. Yang kedua ala mazhab Syafi'i, satu hari satu ibadah. Nah, fungsinya apa? Apa guna gawen? Kalau kita disuruh berniat 2 kali malam pertama, fungsinya siapa tahu di antara kita terlalu banyak aktivitas sehingga lupa pada berniat. Lupa pada berniat. Tetapi sudah kita berniat sebulan penuh, insyaallah. Keraguan belum berniat niki terhapus. Cukup wanita. Nah, ia bahasan almarhum murid daripada Hasan Masyad niki yang tempat saya membaca kitab niki. Pertama almarhum Syekh Adnan Praya, Tuan Guru Wildan. Yang kedua Syekh Qasim Al-Ahdan
ia tak membaca dah. Saketulun Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani Al-Makki, murid daripada pengarang ni. Ia bahasa ni. Maka tiang nyampiang li pelunggum semi supaya kita jangan ragu-ragu. Nah, kemudian setelah kita berniat masuk bulan malam pertama, yang menjadi persoalan kapan? Piran tak berniat puasa. Kapan saja, yang penting malam hari. Elit maghrib, hinggas maghrib boleh, hinggas isya boleh, bareh nyaur boleh. Tetapi untuk niat niki lawan sak lupa. Untuk malam pertama niki dia hinggas maghrib baik. Hinggas salat maghrib pada berniat sengaja saya puasa Ramadan sebulan penuh. Muyilin bahasa nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadis sanah lillahi taala. Nah, setelah kita selesai maghrib, malam niki salat isya. Salat isya baru kita salat tarawih. Kapan kita tarawih? Setelah kita mengerjakan sholat isya. Itu waktu tarawih bagi individu nih. Bagi individu. Jadi tarawih kita wangsa inggas sembahyang isya. Sembahyang isya dulu baru kanggun tarawih. Baru boleh kita tarawih. Dendek tarawih dulu lain sembahyang isya. Wah tu lauk sekali. Aran datok niki ndi milih ndin bakal jadi makmum, milih jadi imam baik. Lalu nak jadi indik jadi imam jadi milih tarawih wah. Muarak le pesilap buka. Datok niki. Ngonek cara tengkulang sak ngudut jaga hingga sengonek lalu. Nah, kanak-kanak niki sembahyang isya dulu le santren niki. Yang sembahyang isya terus pada wirid zikir terus tarawih. Langsung ni jadi imam datok ni. Wah sainggas tarawih mu ye tanlah giguh-giguh doang ke mukana. Dia nampak kelampan dengan toak. Di kuas sembahyang isya jadi baru. Ngengat pun makmum ni kisah imam dia man sembahyang isya. Muncullah masalah ni tu. Lalu tusulkan datok-datok ni. Jadi dengan saat dekman sembahyang isya lin tarawih, lin treken tarawih niki. Lagu berembik ngimamin batu resah ngimamin batu. Lagu ni harus tarawih malik. Karena tidak waktunya. Karena sholat tarawih itu waktunya setelah kita mengerjakan sembahyang isya. Nah kemudian berapa rakaat tarawih niki? Kalau kita yang mayoritas mazhab Syafi'i, tarawih kita 20 rakaat. 20 rakaat. Tapi saudara-saudara kita yang Muhammadiyah belur rakaat. Dene bain mah gampang doang lamun tarawih je Muhammadiyah. Musalainan je ndik. Nah, ni kampung raya. Ada sak konsisten 20 rakaat. Itu di Mekah juga sampai sekarang 20 rakaat. Wah, jamaah haji lah ini. Jamaah haji niki fanatik Muhammadiyah. Jamaah niki fanatik pucuk Muhammadiyah. Jamaah sasakian niki fanatik NU. Lalu sembahyang subuh berjamaah. Nyekan di Madinah lain berjulu. Imam Madinah ndek kunut. Assalamualaikum. Nak ulik pada no. Kita pada ndek kunut kan. Apa ran itu? Ndek kunut imam. Awan ndek kunut. Kemudian sembahyang tarawih. Aran umrah ni kan. Dan Muhammadiyah boleh rakaat. Muhammadiyah. Mu imam di Mekah dia 20. Kira tarawih baru sida miluk marah imam. No. Kalau nak miluk marah imam ndek kunut miluk ndek kunut aku. Kalau sida berembet tarawih baru 20.
Lemun kita je wahai tu balik 20. Maka dikanggu bersiak, dikanggu begedu dan terkena berat. Arang je si fanatik ni. Sa Muhammadiyah nang dikunut imam subuh nu. Nah, tetulan bercerita tan Imam Madinah dikunut. Lagunya kan tarawih 20 penyembahyang. Berembih. Dan lamun tarawih ni imam dia marak NU dan tarawih. Namun sembahyang subuh je marak Muhammadiyah. Nah, ia pada berkembara dikanggo lah meni-meni. Ana mum dek kunut taran dek milu kunut muah dek wade dengan kunut. Namun Muhammadiyah bulu rakaat itu peterus diri muni kena. Ada dek begejuh barang. Walhasil kewajiban kita solat tarawih sunnah. Nah, solat tarawih niki pada dasarnya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang tarawih di masjid niki belu rakaat. Nah, kemudian pulang. Di rumah dia menyempurnakan sampai 20. Dan pada masa Nabi satu imam. Kemudian meninggal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan pemerintahan Abu Bakar Siddiq. Di era Abu Bakar Siddiq, di dalam Masjid Nabawi niki pire kelompok sembahyang tarawih. Ni tanara ara imam seke, tiara imam seke, tuara imam seke. Di era Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Meninggal Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar masih marah niki. Kemudian Sayyidina Umar mengumpulkan ulama-ulama sahabat. Ulama-ulama sahabat dikumpulkan oleh Sayyidina Umar di Masjid Nabawi. Maka idenya Sayyidina Umar bagaimana supaya jangan kelihatan kocar-kacir dalam sembahyang, kita jadikan saja sholat tarawih di dalam masjid kita ini satu imam. Satu imam. Akhirnya ulama-ulama sahabat pada masa niki setuju. Lah ini ide yang cemerlang. Tapi belum pernah dikerjakan oleh baginda Nabi. Niki persoalannya. Ini persoalannya. Kalau zaman Nabi merasa baru. Eranya Abu Bakar Siddiq merasa baru. Tentu tak pada sembahyang arah saya bermakmum tidak bermakmum, imam makmum. Di era Sayyidina Umar baru dikumpulkan semua ulama-ulama sahabat. Akhirnya ulama-ulama sahabat setuju untuk menjadikan di Masjid Nabawi niki satu imam. Maka dikerjakanlah di era Sayyidina Umar satu imam. Mu apa bahasa Sayyidina Umar? Ni'matul bid'ah hadhihi. Ni'matul bid'ah. Paling nikmat, paling solah bid'ah hadhihi. Sembahyang tarawih satu imam di dalam satu masjid. Bid'ah niki. Dinuah lain di eranya Nabi. Tapi Sayyidina Umar berdasarkan ijma' sahabat, ulama sahabat. Maka ia mutgawe setiang pelungguh makin di dalam masjid niki. Mundin harus alha jari ayat sampai foto niki. Mesir tan mulai sekarang niki. Indonesia, Mesir. Lamun di Arab Saudi je bebas ayat niki. Lagu lamun di Mekah Madinah di Arab Saudi mayoritas masjid belik niki je khatam sejus semalam. Di Indonesia luwih makin di pesantren-pesantren niki sejus semalam. Tapi intinya adalah 20 rakaat. Nah, niki yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hingga pada salat tarawih sunnah tadarrus Quran. Karena bulan Rajab Syahrullah
Bulan Sya'ban samakin niki syahrun nabi, bulannya nabi. Kemudian bulan Ramadan syahrul Quran atau syahru ummati. Maka perbanyaklah di dalam bulan Ramadan, banyak-banyak kita membaca Al-Quran hingga sak sembahyang. Kalau pelunggum sami tadarus ampurayang, jangan sampai tadarus niki mengganggu orang lain. Sampai jam sekek ke speaker di atas. Di sidin balen ni kira dengan sakit. Atlalu balak nani teparan di demen si Quran. Arak dengan kadang-kadang lema arak pegawaian dia nak je tedem sin bederus. Mu ngombel mik niki. Ndin sani tak mu ngombel. Nah ni si keras suara mu ngepol speaker ni. Nah tetangga ini nak tedem. Nah ni kampurayang. Di zaman baginda Nabi SAW, arak Nabi datang di dalam masjid. Arak dengan ngasar. Temani kang sini khafif adeng-adeng. Teperitu dengan saat tedem niki istirahat niki. Padahal masjid bukan tempat kita tidur. Tetapi jangan mengganggu. Apa lagi nak tedem li bali langga. Ini harus tak rai ni ke ampuraya. Dendek semilik-milik beli speaker lalu bau lulu naur sak paling tinggang. Nah niki berderus sampai jam 2 malam ampuraya. Engkau jam 10 solas lah niki musa speaker dalam niki kau supaya jangan mengganggu yang lain. Tidak boleh niki mengganggu orang. Nah, atlalu tebala Quran. Ya saudin bareh. Dia pembenci Al-Quran. Nah, nauzubillah min dzalik. Dia apa pembenci Al-Quran lagu mengganggu. Tidak boleh. Nabi sendiri dengan ngasar keras suara muarak dengan nyari niki khafif adeng-adeng. Nabi panutan kita menjadi napera niki kedua kita. Nah setelah kita tadarus ibadah malam lamun bau lah. Malam pertama atau malam kedua ia tu pada gawe sembahyang tasbih, solat tasbih ni. Jangan sembahyang tasbih niki lamun pada bau bilang malam, bilang jelu bilang malam. Lamun dia tahu bilang jelu bilang malam sekali sebulan, dia tahu sekali sebulan, sekali setahun, dia menjadi sekali setahun, sekali seumur hidup. Namanya solat tasbih. Adik sama baik di bulan Ramadan niki sembahyang tasbih. Dan solat tasbih niki tidak disunatkan berjamaah kecuali lit ta'lim untuk mengajar. Peritu batul seandainya wah tahu sembahyang tasbih, dah apa-apa mengimami. Tetapi yang secara hukum fikihnya solat tasbih itu tidak disunatkan berjamaah. Lagu makin banyak para tuan guru ustaz-ustaz kita mengajak ibu-ibu bapak-bapak sembahyang tasbih berjamaah. Tapi niat kita itu lit ta'lim untuk mengajarkan. Jangan sembahyang tasbih ni kindin pade caren marak sembahyang biasa. 2 kali berdiri dan cukup tasbihnya 300 kali. InsyaAllah lemak bab khusus tak terbuka solat tasbih. Nah kemudian setelah niki tasbih solat tasbih, sunnah kita makan sahur. Makan sahur yaunin niki. Bukan harus makan nasi. Tetapi makan sahur niki sekalipun pakai air putih, wah cukup. Jadi marak batul lau untuk nyaur rubiah lu untung searab. Pelemeng saya tu telu bis baju. Iya menjadi si nyaur ni. Arab pelemeng matejo. Pelemeng je ndik maratejo pelemeng. Pojak-pojak ni naran dik duduk giguh tadahmu. Untung searab tadi si punina ra telu pelemeng saya tu bih kunya. Ndik nyaur jari nubian ampun aya. Munah pelemeng telu jendek nyauraran niki lebih daripada makan. Makan sahur niki sekalipun dengan air putih.
Dan bukan setiap makan sahur berniat. Bisa jadi orang makan sahur tidak berniat. Ia suruh tiang ingatkan le pelonggom sami, inggas pada sembahyang maghrib berniat, ataukah inggas sembahyang isya, atau inggas sembahyang tarawih. Nah kemudian sejauh seperembik ruan jarak antara selesai makan sahur dengan azan subuh. Paling ideal, paling pas, sesuai marak sunnah Nabi. Seperembik ruang jarak antara inggas makan sahur dengan azan subuh. Nah, ketuan sahabat Nabi sagirang ngiring baginda Nabi SAW. Seperembik jarak antara selesainya makan sahur dengan azan subuh. Qadra 50 ayat. Andai tak ngaji elin pertambe maut seketaya. Itu paling ideal. Ye jarak inggas. Lagunane betang kana. Baru peraya terus radio ni. Peraya dan sekitarnya. Andai man masih peraya. Ada sak dulu biar baik nak angkah. Muna imsak haram engkah. Kah pada demak rokok. Engkah ngupi engkah. Kaken jajeng kah lugu semenek ni masih. Ni kan ampurayang ite sepada ngerokok dulu. Ada sawah inggas. Inggas anu niki terus bersikat di diwang kah temalik menomene. Sudah kita mulai jaga. Baru azan subuh itulah batas. Karena batasnya dari azan subuh sampai terbenam matahari. Apabila kita sudah mulai puasa, dendek puasa tedem doang tegawe. Len barun jero subuh cep tedem. Matah le seninen dawa dendek duduk. Zohor duduk bareng. Terus cep tedem. Dohor tante duduk sibuk. Hingga dohor balik nyambung. Bareng asar duduk. Hingga terduduk asar, meleng sembahyang asar. Malik berombuk kali sekedik. Jam 5:30 langsung di Papawon. Apa dia? Polek awas, polek ni. Tantem polek awas bareng. Apa dia nyekap nonton? Awas sempit dia bareng. Tantem doang. Dia cerita ngantem-antem. Empit tantem pak. Ini campur ayam. Maka kalau sudah puasa niki dendek tedem doang. Lah ya bahasa tuang guru. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Bener nih campur ayam, bener. Lagu dendek ngamalang tedem miling klemak sampai biang. Tidurnya orang ibadah apabila letih wibian sin ibadah. Kelelahan nida si ibadah sawibian ibadah mau istirahat sebentar untuk beristirahat. Nah tidur kita niki terhitung ibadah. Salat tan mahami niki tan barak murid tedem bae bepahalem dah. Jangan tidurnya orang puasa ibadah ni. Agen selapun murid belian lais paju pil tidur niki. Terbeli si murid daton doang dia beli pil tidur je murid daton wah. Ada tedem bilik lemak sampai amban dia kena ni. Supaya kita merasakan alamil ju'i wal atas. Niki ajarannya Nabi. Supaya betul-betul di dalam puasa niki merasakan alamil ju'i wal atas. Bagaimana rasa orang lapah berbeda dengan melek ngenem. Di sanalah buah puasa supaya kita memiliki rasa kasih sayang terhadap orang miskin. Nah kemudian setelah niki dendek puasa hanya sekedar menjaga diri dari makan dan minum. Ampuraya, tidak boleh. Harus juga berpuasa. Marak basin Sayyidina Jabir.
radhiyallahu taala anhu, dia menerima dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir ibnu Abdullah, "Idza sumta, lamun pada puasa, fal yasum sam'aka, puasa kentok tenda. Wa basaraka, puasa mata kita, jangan mendengar barang yang tidak pantas didengar. Jangan melihat barang yang tidak pantas dilihat. Wa lisanaka, dan lidah kita, janganlah membicarakan sesuatu yang tidak layak dibicarakan, yang tidak layak disebut. Puasakanlah. Wala taj'al yauma saumika wa yauma fitrika sawaun, dendek baik pepada hari-hari puasamu dengan hari-hari di luar puasa. Jadikanlah puasamu sakinatun wa waqar, yaitu ketenangan dan kesejukan. Wada' azal jar, jangan sampai kita menyakiti hati tetangga. Ia tanpa dipuasi. Nah, kemudian setelah kita berpuasa, menjelang berbuka, Allah yarham guru tiang dulu Syekh Mekah Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani Al-Makki, apabila tengiring puasa beliau itu di Masjidil Haram, atau kita ada acara ke Masjid Nabawi bersama beliau, buka di Masjid Nabawi. Nah, beliau sudah persiapan untuk buka niki. Persiapan untuk buka. Karing-karing 1/4 jam nak buka, wasak pada mulai Fatihah Yasin. Terus baca Fatihah, terus Yasinan, terus jadi baca Yasin, terus Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Terus menerus sampai komandan azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, langsung buka. Pertama kali untuk berbuka mengikuti jejaknya Nabi, korma. Susah betul makin. Mulai susah, makin dia aneh. Lu terdagang kurma. Polak puasa si kurma niki ittiba sunnah Nabi. 3 biji. Ia lain minum air putih. Ia lain kita minum air putih. Sunnah niki. Berarti alhamdulillah wa syukrillah, pada hari niki kita telah melaksanakan ibadah puasa. Iya wa deretan pengiring baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian berikutnya ayyaman ma'dudat. Puasa niki hari bulan yang sudah jelas, yaitu bulan suci Ramadan. Tetapi ketika bulan suci Ramadan telah masuk, tetapi pelunggum sami pamangkana minkum maridon, ada di antara kita ketika tamu bulan Ramadan sakit. Maka di sini ulama berkata menafsirkan ayat niki, faman kana minkum maridan maradan yu'siru alaihi sawma ma'ahu kama yu'zinu bihi au ala safarin, atau musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Sak perlu pelunggum sami wikan, laki maupun bini, pertama maridon. Maridon niki kalau Daud Az-Zahiri niki asal sakit niki, kanggo ndek puasa, tetapi mazhabnya sudah tidak berlaku. Maka ulama memberikan penjelasan lil maridi halatani, dengan sakit niki ada 2. Ihdahuma alla yutiqa shauma bima bihalin, tidak mampu sama sekali berpuasa, fa alaihil fitru wajiban. Lamun tendik tahan, tidak mampu kita mengerjakan puasa karena sakit,
maka tidak puasa wajib hukumnya. Berarti haram berpuasa memaksa diri. Ingat itu. Tetapi yang kedua, ayyaqdira alaihi shaum. Tahu nak puasa tetapi bidararin wa masyaqqah, maksa-maksa di. Baun puasa lu maksa diri. Fahada, orang seperti ini yustahabbu, disunnahkan baginya alfitru. Sunnah berpahala dia tidak puasa. Lebih berpahala dia tidak puasa. Maka jangan memaksa diri kita puasa lamun sakit. Lagu-lamun ketanduk kumai walalu ngawis marah sekedet ono sawis. Kemudian di puasa saya maridon ni apuraya andi tuang kedo menu. Ada ukurannya. Ada ukurannya. Yang kedua, yang boleh tidak puasa jangan dipaksakan bagi perempuan yang sedang hamil, nyeken betia, atau nyeken menyusui anak, bukan harus anaknya. Sadua niki nyeken nyusui anaknya atau anak orang lain, yaitu nyonyok linia atau nyeken betia. Yang dua niki teketuan ibu tiang ande mak puasa nane niki penyonyok anak niki napera niki betia mu kedua mu ngempuh ibu tiang tidak ampurayang tiang nyekek betian tuang guru alhamdulillah mudah tak tican anak mama. Kesida tiang jaga penyonyok anak kembar anak ya. Alhamdulillah. Amunane ande mak puasa sida ning kena sak betian niki. Buane mak puasa sida ning kena sak nyekan penyonyok anak. Tahan mak pun dia puasa. Lamun tiang je alhamdulillah tuan guru sehat. Tahu engkau puasa sebenarnya. Lagu asal ka puasa bae muka anak sale dalam tiang niki main bal tu dalam. Bejor. Berarti sida tahan puasa, lagu anak sale dalam ni den tahan puasa. Kanggum de puasa sida. Kembek bila bantel anak. Ya kan bila bantel anak. Tetapi kewajiban saknina niki wajib hukum qadha serta fidyah. Nah ia tak biden. Asal tidak puasa disebabkan karena anaknya saja. Nah sida bermesain tiang masih menu tak ada. Lamun puasa kanak ni mencret. Lamun aku je tahan puasa padem sida ni kanggum dek puasa lagu lemak kagak sejeluk bayar fidyah. Harus tapal masalah ni. Tetapi anden sak nina niki sak betian, sak nina niki sak apa? Penyusu anak mula nia ndek tau puasa. Muka puasa baik udah sak betian niki mu paleng lemes. Apa lagi nak anak satu dalam aku badek tahan. Si dia berembe menu masih si melak-melak lalu terus mukanya lemes. Kanggum dia puasa. Lemun niki karena dia sendiri sebabnya, maka dia wajib qadha doang. Ndak wajib fidyah. Apal masalah niki. Lemun sebab anak ndik puasa si dia sehat, qadha serta fidyah. Yang menyusui maupun yang hamil. Lagu mula sida betian ni dia tahan, maka qadha doang, tidak perlu fidyah. Kemudian au ala sapa atau dengan toa. Dia paksa papum puasa. Arab merebot tu lau. Mempaksa papum puasa. Dik semel aku ya. Aku jadi merebol, jadi tukang azan di Jumat.
papung dia puasa dia sembel, maksa papun puasa. Papun ngangkut macam buka. La ilaha illallah, si dia lasing tua ngeji tan dengan ada menong kenan dengan. Kalau tua jangan dipaksakan. Lemun dia tahu puasa dia dipaksa. Biar sudah tidak puasa. Maka orang tua niki wajib apa? Boleh tidak puasa dan wajib fidyah doa. Sejelu semut, sejelu sekobok, sejelu sekobok. Dia wajib qadha karena orang tua. Ya, kemudian sakanggon dia puasa nak au ala saparin atau dalam keadaan musafir. Sekalipun nak deang. Misal Pak Bupati kalau bupati atau gubernur lalu ngujung Jakarta, wah terima jari. Tiket wah tak terbukingan, check in wah bijari, tinggal naik pesawat. Tatung si mobil mewah, entah gerbang bandara VIP dan tekulu entah. Nah, terus naik bandara, terus tenduk le kelas nanti dia. Meni tak tenduk. Di kelas ekonomi, kelas bisnis tak tekulu entah. Dia nak baik kesulitan. Kemudian datang Jakarta tersambut isi mobil mewah. Terus tato gojok hotel, menu ke molah, menu ke deang, boleh tidak puasa. Karena apa? Musafir niki, adanya ilat niki, ilat semusafir. Tetapi kalau tidak ada masyakkah dan sebagainya, mana lebih baik dia puasa dengan tidak puasa? Alangkah baiknya dia puasa. Lebih afdal dia puasa. Kalau dinara hambatan. Tetapi kalau ibu niki lalu ngujuklah bangka, kawih bis, ambun baju, lambun teri bis niki. Mu anang jo anang nena bain bengel tele. Malik bego-hego si bandan. Lagu den tele melin puasa bayi. Nah, lemun marak niki ron keberat di dalam perjalanan, sebaiknya lebih afdal tidak puasa. Dengan Nabi bermanik, laisa minal birri as-saumu fis safari. Bukan orang taat bakti kepada agama orang yang memaksa dirinya berpuasa dalam keadaan sulit di dalam perjalanan. Wah sekali tiang lalu umroh dia najak serap jelo niki. Taik le Jeddah le apa Surabaya le Jakarta ujuk apa ujuk Jeddah dia najak serap jelo niki. Nenek ke 6 jam je wah bisa serap 5 jam lagu. Wah kedung puasa ndak apa-apa silakan. Dia najak serap jelo dia. Lagu wah masih puasa taik le malam Jeddah datang Jakarta harus seberak mobil subuh. Tetapi di dalam kaedah puasa niki selama kita dalam musafir boleh tidak puasa, boleh juga berpuasa, tidak apa-apa. Maka itulah makna faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Nah, kemudian terakhir jamaah senamian, perbanyaklah di dalam bulan puasa niki yang perlu diperbanyakkan bacaan Quran. Selain Quran juga istighfar. Selain istighfar juga selawat Nabi. Perbanyak selawat Nabi. Qiyaman wa qu'udan wa ala jambin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selawat Jibril niki. Aparan selawat silakan baca sebanyak-banyak. Terus astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Nah, insyaallah mudah-mudahan kita bertemu dengan yang disebut Lailatul Qadar. Niki entah mukaddimah doa. Saran pelajaran puasa niki sangat belik tetapi menjadi kewajiban. Nah, berniat meyakini puasa itu adalah wajib. Dan tidak boleh kita menganggap puasa itu adalah tidak wajib.
Kalau menganggap tidak wajib, maka kita menjadi murtad. Wajib tak yakini puasa itu adalah wajib. Nas'alullah as-salamah. Mudah-mudahan seandainya bulan suci Ramadan, mudah-mudahan saat menghadapi bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, maka tiang ngundang pelunggum sami tu tot ngiring sembahyang maghrib malam Senin. Tu tot ngiring sembahyang maghrib malam Senin di pondok pesantren Dwi, tiang akan ada acara. Acara napi niki menyambut bulan suci Ramadan dengan membaca khutbahnya Nabi yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi namanya Salman Ibnul Islam Al-Farisi yang menulis khutbah itu. Dan nanti kita bacakan nanti di pondok pesantren niki dare. Sisa pada arah kesempatan laki bini tu tak ngiring sembahyang maghrib jauh sujadah. Selesai sholat maghrib kita zikiran, tahlilan, kemudian kita mohon kepada Allah rahmah maghfirah, ada sandal bulan suci Ramadan, berkat pegawaian. Kemudian selesai isya langsung acara pembacaan khutbah Nabi. Kemudian sambutan-sambutan ini pejabat, mungkin kanwil atau kandepak, lawan dinarak kanwil kandepak, itu ngaji seberang. Mudah-mudahan sarak kesempatan tiang elek malam Senin satu jelu Ahad, nane jelu apa? Rebu, Kemis, Jumat, Sabtu, Ahad. Nah malam taring Allah Subhanahu wa taala ala nyambung sampai Isya. Nyambung di sembahyang Isya, selesai sembahyang Isya nyambung balik jam 5 malam. Allah Subhanahu wa taala ala. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah balighna Ramadan kama balaghna Sya'ban. Barik lana fi Ramadanina, barik lana fi Sya'banina. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.